Sekarang kita tetap semangat ya. Kita harus meminjam anak Quran. Anak Quran tak boleh bohong. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya adik-adik. Adik-adik masih tetap semangat kan memuji Tuhan, walaupun kita masih tetap beribadah dari rumah. Sekarang adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita ya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan setiamu dengan mulutku turun-temurun. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi,
Kasih-Mu sungguh besar yang menyediakan segala kebutuhan kami. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadat ini, mensyukuri segala kebaikan Tuhan kepada kami. Kiranya Roh Kudus hadir dalam persekutuan ibadah ini, membangkitkan jiwa serta membangunkan hati kami, supaya mampu menyaksikan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan. Titah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan memandang bersalah kepada orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Biarlah diizinkan sesuatu terjadi kepada Yesus.
Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian. Firman-Mu pelita bagi kaki. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil sikap berdoa, tundukkan kepala, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami anak-anak Tuhan boleh beribadah dari rumah masing-masing. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami Bapa, agar firman yang akan kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Firman kita hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia,
dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu ya. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Sudah 1 tahun tidak bertemu. Puji Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik semua boleh dalam keadaan sehat. Adik-adik, firman kita hari ini dengan tema hidup dalam Kristus. Adik-adik, dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7, di dalam nas ini ada kata-kata yang harus kita pelajari dan harus kita renungkan di dalam kehidupan kita, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Adik-adik sekolah minggu dan remaja, artinya berakar itu adalah adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Karena dengan rajin membaca firman Tuhan, kita akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita harus dalam membaca firman Tuhan, datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bertumbuh itu adik-adik artinya rajin berdoa. Karena doa itu adalah napas kehidupan orang Kristen. Bertumbuh itu terus dalam menjaga hati kita, agar terus Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Yang ketiga adalah berbuah. Berbuah itu adalah adik-adik menjadi berkat di sekitar kalian. Menjadi berkat itu artinya adik-adik itu harus selalu berbuat yang baik kepada siapapun juga di sekitar kita. Mungkin adik-adik ketika teman kita berbuat baik kepada kita, pasti juga adik-adik dengan mudah berbuat baik juga kepada teman tersebut. Tetapi apabila teman kita tersebut tidak berbuat baik kepada kita, tentu hal itu tidak mudah bagi kita. Tetapi Tuhan berpesan kepada kita hari ini, kalau anak-anak Tuhan itu harus selalu berbuat baik di situasi tidak baik sekalipun. Adik-adik sekolah minggu dan remaja, adik-adik harus bisa menjadi benih di tanah yang subur. Artinya di sini adalah tanah yang subur itu adalah lingkungan yang baik, sekolah yang baik, sehingga adik-adik sekolah minggu dan juga remaja itu berbeda dengan teman-temannya di luar sana. Ketika ada hal yang tidak baik, adik-adik datang kepada Tuhan, minta penguatan, karena di dalam Tuhan adik-adik akan terus diperbaharui. Adik-adik harus terus selalu ada berkontak dengan Tuhan, maksudnya berbicara kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini masih kecil, Tuhan mohon penjagaanmu, sehingga adik-adik semuanya di dalam kehidupan ini terus Tuhan menjaganya. Adik-adik sekolah minggu dan remaja, kakak mau tanya ya, adik-adik ada di antara kalian yang juara di sekolah? Pasti ada ya adik-adik. Pasti juga ada prestasi yang mungkin bola voli, mungkin bulu tangkis atau yang lain sebagainya. Ketika adik-adik ada prestasi ini atau mencapai suatu kejuaraan, di sini adik-adik itu harus selalu merendahkan hati. Tidak boleh sombong ya adik-adik, karena Tuhan kita diajarkan di sini kalau anak-anak itu, adik-adik itu harus selalu rendah hati. Jadi supaya kita hidup di dalam Kristus dan percaya kepada Kristus adalah dengan cara rajin ke gereja. Tapi udah 1 tahun ya adik-adik ya,
kita tidak bertemu secara tatap muka di gereja, tidak bisa ibadah bersama-sama, dan kita berdoa agar situasi ini cepat berlalu, COVID-19 ini cepat berlalu dari Indonesia tercinta dan juga dari dunia, sehingga dalam waktu dekat ini kita boleh bersama-sama beribadah di gereja. Dan juga menjadi percaya kepada Kristus itu juga harus rajin membantu orang tua, membantu papa, mama, kakak, ataupun abang. Anak Tuhan harus selalu rendah hati. Adik-adik, rendah hati di sini maksudnya Tuhan Yesus adalah adik-adik terus dalam perlindungan Tuhan, terus juga adik-adik tidak bisa bertemu pada saat ini, boleh juga melalui WA, boleh juga telepon, boleh juga video call, menanyakan apa kabar, apakah sehat-sehat. Jadi boleh juga sama-sama berdoa agar situasi ini cepat berlalu, pandemi ini, dan semua kita dalam lindungan Tuhan. Adik-adik, merendahkan hati, kita boleh menjadi satu teladan dari pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mau merendah menjadi manusia sama dengan kita untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Lalu kita bercermin kepada Tuhan yang selalu mengasihi tanpa ada meminta imbalan apapun, karena kasih Kristus itu adalah sempurna. Adik-adik, kesimpulan firman kita hari ini yang pertama adalah selalu berbuat baik kepada semua orang. Yang kedua, menjadi pelaku firman Tuhan. Adik-adik remaja dan sekolah minggu, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Dihafal ya adik-adik, lalu kirim ke Facebook kita. Ditunggu ya adik-adik. Sampai di sini firman kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu dan juga remaja kami ini Tuhan, agar mereka boleh menjadi pelaku firman. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap adik-adik kami yang pada satu minggu ini ada yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk umur yang sudah Engkau tambahkan buat adik-adik kami. Kiranya Tuhan ajar mereka menghitung hari-hari mereka sedemikian, sehingga mereka beroleh hati yang bijaksana. Secara pasti Tuhan, kami tidak tahu adik-adik kami saat ini apabila ada dalam keadaan sakit. Mari Roh Kudus, Engkau yang menyembuhkan, menjamah adik-adik kami Tuhan, sehingga siapapun yang saat di dalam keadaan sakit, dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Apabila juga Tuhan adik-adik kami ada yang bersedih, Tuhan Engkau menghibur, Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau menyertai semua Tuhan adik-adik kami sekolah minggu dan remaja, sehingga mereka Tuhan bersuka cita di situasi pandemi juga pada saat ini. Tuhan jaga mereka, berikan kesehatan yang baik juga Tuhan. Tuhan ampuni kami untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, inilah doa yang dapat kami sampaikan kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Topik firman Tuhan hari ini adalah hidup di dalam Kristus, yang artinya kita harus selalu bersyukur dan berdoa. Nah, untuk kreativitas kita adalah sebagai berikut. Untuk anak-anak kelas kecil, membuat video rekaman berdoa yang dibantu oleh mama. Dan untuk yang kelas besar, membuat daftar orang-orang
yang sering didoakan dan apa saja doanya. Dan untuk remaja, menghafal doa Bapa kami. Udah ingat ya adik-adik ya? Nah, selamat melaksanakan kreativitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik persiapkan ya persembahannya. Kita angkat kedua tangan kita ucapkan Hubere doon, bani harajau ninanata. Amin. Dan kita angkat pujian sejuta-sejuta. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah juga menaikkan pujian kepadamu Bapa, dan kami sudah mengumpulkan persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan kepadamu. Bapa, tolong berkati persembahan kami ini, berkati juga orang tua kami Tuhan, sehingga Tuhan melalui persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, segalanya kami serahkan kepadamu, kiranya Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu dan kami sudah bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus.
kasih Yesusku.